Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Welcome back in our English lesson today. My name is Tuti. Thank you for joining me here. I do hope you are very well today. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Nama Ibu Tuti. Terima kasih untuk bergabung di sini. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. And I'm sure you did many things this morning, like did the dawn and duha prayer, read the Holy Quran, especially Surah Al-Kahfi. As we know, we call Al-Kahfi time for Friday. And also, you didn't forget to take a bath, to do the exercise, and help your parents to do the housework. Ibu yakin kalian sudah mengerjakan atau melaksanakan hal yang luar biasa sejak tadi pagi atau sejak subuh tadi, ya, seperti tentu melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan sholat subuh, sholat duha, membaca kitab suci Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi, karena baik sekali membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ini. Kemudian tentu kalian juga sudah berolahraga, mandi, dan tidak lupa juga membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Alright, today we are going to talk about the functional text in the form of residue, and it is about recipe. Baiklah, jadi yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang teks fungsional berupa teks prosedural dalam bentuk resep. Let's see, what will you get for this lesson today? Jadi, mari kita lihat apa yang akan kamu dapatkan untuk pelajaran hari ini. The first is about the basic competence. Jadi yang pertama itu tentang kompetensi dasar. Jadi ada baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk pengetahuan yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita hanya akan membicarakan tentang resep makanan saja. Untuk resep minuman dan manual pendek itu di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk keterampilan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Itu yang pertama. And the second is about the learning objective. Learning objectives atau tujuan pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran kalian harus dapat yang pertama menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, tentu langkah demi langkah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi teks prosedural
Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan, text procedural. And the third is about the materials. Nanti di sini kalian akan tahu definisi dari teks procedural itu atau procedure text itu apa. Text procedure or procedure text is a text that explains how people make or do something, instruction, rules, tips, step by step. Jadi procedural text adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu, instruksi, peraturan, atau petunjuk langkah demi langkah. For the next is about social function. Jadi untuk yang berikutnya tentang fungsi sosial. The first is to get the best result effectively and efficiently. Jadi untuk yang pertama, untuk mendapatkan hasil terbaik secara efektif dan efisien. Mendapatkan hasil yang terbaik atau untuk resep, misalnya kalau makanan itu makanannya menjadi enak, jadi hasil dari makanannya enak. The second, to avoid damage, jadi menghindari kerusakan. Nah, kalau ini untuk manual, ya, untuk manual instruction, untuk alat-alat rumah tangga misalnya, yang harus kalau kita mau menggunakannya harus melalui langkah-langkah cara mengoperasikannya. Berikutnya, to avoid an accident, untuk menghindari kecelakaan. Ya, ini juga sama untuk manual instruction, untuk game juga misalnya. Dan yang terakhir, to avoid unnecessary waste, jadi menghindari pemborosan. Kalau menghindari pemborosan ini cocok untuk pembelajaran hari ini, yaitu untuk resep, ya, untuk resep makanan. Jadi kalau tidak membaca resepnya, teks proseduralnya atau teks resepnya, tentu akan terjadi pemborosan. Jadi tidak tahu sebanyak apa bahan-bahan yang diperlukan. Jadi seharusnya kita membaca resepnya untuk menghindari pemborosan. Yang berikutnya yaitu tentang structure text. Procedure text atau text procedural ditulis secara sistematis sesuai urutan yang terdiri dari 3 bagian atau 3 langkah. Yang pertama berupa kalimat pembuka. Yang kedua, bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, langkah-langkah atau metode. Nah, untuk yang kedua bisa juga bahan-bahan yang diperlukan itu apakah berupa bahan-bahan makanan yang akan dibuat makanan apa, ataupun berupa peralatan. Berikutnya akan Ibu jelaskan apa itu kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu berupa aim atau goal atau title. Jadi yang dimaksud aim, goal itu judul atau tujuan. Jadi judul dari teks itulah yang disebut kalimat pembuka. Nah, tujuannya disebutkan dalam judul, misalnya how to make navel apple pudding. Untuk yang kedua,
materials, ingredients, and equipments. Nah, untuk bahan-bahan bisa yang Ibu sebutkan tadi, bisa bahan makanan itu sendiri, dan bisa juga peralatan yang diperlukan. Kalau dalam resep itu ditentukan misalnya peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat makanan tersebut. Bahan-bahan atau peralatan diperlukan untuk melaksanakan prosedur tersebut. Contoh misalnya ada daftar bahan-bahan dalam prosedur membuat kue, atau peralatan yang diperlukan dalam aturan permainan. Jadi untuk pembelajaran hari ini adalah daftar bahan-bahan dalam membuat puding apel novel ya. Yaitu langkah-langkah atau metode, steps or methods. Langkah-langkah atau metode harus ditulis secara jelas dan mudah diikuti. Langkah-langkah tersebut biasanya diberi nomor menurut urutannya. Kalian bisa lihat contoh metode atau steps dari di bawah ini. Yang berikutnya, ciri kebahasaan atau language features. Dalam teks prosedur biasanya terdapat kalimat sederhana atau perintah, atau dalam bahasa Inggris disebutnya imperatives, yang diawali dengan action verbs. Misalnya ada kata place, steer, serves, dan lain-lain. Kemudian action verbs biasanya terdapat di awal kalimat. Untuk contoh action verb yang ada di awal kalimat berupa imperatif, yaitu place flour in a bowl, misalnya itu ya. Kemudian yang berikutnya ada transitions atau time sequence untuk menunjukkan langkah-langkah, seperti kata first, second, after that, then, next, dan finally. Kemudian adjectives. Nah, adjectives itu ada pada noun phrase. Jadi harus ada noun phrase, yaitu untuk mendeskripsikan ukuran, bentuk, warna, dan jumlah, seperti thick layer, ground peanut, a tight knot. Itu noun phrase, bukan kata ya, dan lebih dari satu kata. Adjectivenya itu berupa kata thick, ground, kemudian tight. Nah, berikutnya ada adverb of manners. Jadi cara melakukan sesuatunya, misalnya harus knotnya harus tightly ya, erat, diikat kuat, diikatlah, atau harus syrupy, jadi berupa sirup, harus lumpy, adonan misalnya, atau mixture, campurannya harus lumpy. Lumpy di sini kental misalnya. Kemudian tensesnya berupa present tense, kekinian. Nah, itulah untuk ciri kebahasaan atau language feature. Nah, Ibu akan memperlihatkan ke teks yang secara utuh, yaitu how to make navel apple pudding. Ingredients: 4 green apples, filled, cored, and thickly sliced. Jadi bahannya yang dibutuhkan 4 buah apel hijau, dikupas, dibuang bijinya, dan dipotong tebal, diiris tebal. A quarter cup or 45 grams self-raising flour, sifted. Seperempat cangkir atau 45 gram terigu yang dimaksud di sini terigu yang sudah ada pengembangnya ya, bukan terigu biasa. Kemudian diayak. Dan berikutnya 60 grams butter or margarine cubed, a half cup or 100 grams caster sugar. Mungkin kamu akan merasa asing dengan caster sugar. Caster sugar itu gula pasir
yang sudah dihaluskan yang ukurannya mencapai setengah dari ukuran gula pasir, tetapi bukan gula halus. Berikutnya 1¼ cups or 300 ml water. Nah, berikutnya yang dibutuhkan air sebanyak, jadi air biasa sebanyak 1/4 cangkir atau 300 ml. And next is about the method or steps. First, place apple in a heat from this. Place flour in a bowl. Rub in margarine with a spatula. Kan apel ke wadah tahan panas berupa mangkuk. Kemudian masukkan terigu. Kemudian di atas terigu tersebut, di permukaan terigu tersebut diolesi oleh mentega. The second, stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. Dan langkah yang kedua, campurkan gula dan air. Campurannya harus agak kental gitu, tidak cair, tidak terlalu keras, jadi kental. Kemudian dituangkan di atas apel yang tadi. Dan yang terakhir, at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Serve warm with cream or ice cream. Jadi harus dimasukkan ke oven dengan panas 180 derajat Celcius selama 1 jam sampai berupa sirup dan berwarna keemasan. Kemudian dihidangkan selagi hangat, diberi topping krim atau es krim. Steps 6. Preparation time 15 minutes. Cooking time 60 to 70 minutes. Untuk resep yang di atas itu disajikan untuk sebanyak 6 orang. Kemudian persiapannya 15 menit. Waktu memasaknya 60 sampai 70 menit. Nah, baiklah, untuk yang terakhir kalian harus mengetahui juga bagaimana menulis atau mengucapkan, maksudnya dalam bahasa tulis dan bahasa lisan, written and spoken, resep yang contoh di sini untuk resep navel apple pudding. Kita buat tabel, ada tabel 3 kolom, kemudian dan nomor. Kemudian tabel kedua ditulis dengan kata written, yang dimaksud ini bahasa tulisnya. Kemudian spoken atau bahasa lisan. Nah, ini tabel untuk ingredients. Jadi ingredients sesuai dengan yang ada pada resep. Ingredient yang pertama, 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Itu untuk written-nya. Nah, untuk spoken-nya, angka 4-nya menjadi kata 4, green apples-nya tetap begitu, kemudian peel dihilangkan ed-nya, fill them yang dimaksud kata ganti dari kata apples. A quarter cup or 40 grams self-raising flour sipped. Nah, itu bahasa tulisnya. Kemudian spokennya perhatikan a quarter, jadi 1/4 menjadi a quarter, cupnya tetap, garis miringnya menjadi O, 45, angka 45, huruf G menjadi 45 grams of, jangan lupa pakai of ya. Jadi jumlah lalu disebutkan apa yang sejumlah 45 gram itu. Sebelum namanya, nama bendanya disebut ada kata of. Self-raising flour. Kemudian seperti tadi diayak, separate, ed-nya dihilangkan. Yang ketiga, 60 grams butter or margarine, cube.
60 grams of butter or margarine cubed. Jadi 60 graman jadi 60 grams tulisannya. Jadi sebelum nambah bendanya ada kata of, titik setelah kata margarine, kemudian cube seperti yang atas, ed-nya dihilangkan, lalu it itu kata ganti dari butter atau margarine. Kemudian a half, setengah, a half cup, atau garis miringnya or 100 grams. Jadi setengah cangkir atau 100 gram itu 100 gram apa? Ini nama bendanya, sebelum nama bendanya ada kata of, lalu caster sugar. Yang terakhir 1 1/4, 1 1/4 cups or 300 milliliters of water. Jadi kata 300-nya ditulis 300, kemudian ml, milliliter. Sebelum nama benda ada kata of. Nah, itu untuk ingredients. Nah, berikutnya untuk metodenya. Langsung ke spoken saja. Ini jadi sebelum kata place harus ada kata first. Place the apple in a head fruit this. Place the flour in a bowl. Rub in margarine with a spatula. Langkah berikutnya, kamu boleh menggunakan kata then, next, atau after that. Nah, ini then dulu. Then stir in sugar and water. The mixture should be lumpy. After that, pour over the apples. Next, bake it at 180 degrees Celsius for 1 hour or until it is syrupy and golden. Jadi pengganti kata mixture yang tadi itu. Nah, finally, serve the pie warm with cream or ice cream. Yang dimaksud dengan pie yang tadi apple pudding. Nah, udah selesai ya. Ini the action atau steps untuk how to make apple pudding. As a conclusion, in procedure text, there are 3 points of the generic structure. For the first is about aim or goal or title, and the second is about the materials we need. It could be ingredients or equipment we need, and the last is about the steps or method. And then the language features. In the language features, there are imperative, action verb, noun phrase, adjective, conjunction, transition, or time sequence. So that's all for today. Thank you for watching, and it is better for us to say Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.